di sini untuk menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Di sini saya ingin mempraktekkan video rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap dengan model 2, di mana maksud dari 221 yaitu 2 tingkat kelas, 2 mata pelajaran dan dalam satu ruangan yang diajarkan secara bersama. Di mana dua kelas yang saya ambil ini yaitu kelas 4 dengan mata pelajaran matematika dengan materi bangun datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Dan yang kedua yaitu kelas 5 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi iklan media elektronik. Assalamualaikum anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, masih semangat kan semuanya? Gimana, masih pagi udah gak semangat? Yaudah semangat kita, yuk semangat. Ibu mau ngasih sedikit motivasi nih dari ayat Al-Quran. Man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkannya. Ada yang tahu maksud dari ayat tersebut? Ya, ibu jelasin ya sedikit, ibu tambahkan sedikit penjelasan yang dari kamu. Maksud dari ayat tersebut, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk belajar, untuk melakukan sesuatu, pasti ia akan mendapatkan apa yang ia mau. Seperti kita, jika kita rajin belajar, pasti kita akan berhasil. Nah, ibu kan mengajar kalian di dalam satu ruangan. Ada yang tahu ini namanya pembelajaran apa? Belum ya? Ya udah, dari ibu kasih tahu. Ini namanya pembelajaran kelas rangkap dengan model 221. Kenapa dikatakan rangkap? Karena kalian ada 2 kelas dan dirangkap menjadi satu ruangan dan diajarkan dalam satu waktu. Nah, hari ini kelas 5 kalian belajar apa? Ya, kelas 5 hari ini belajar bahasa Indonesia. Materinya apa kemarin terakhir? Iya, jadi hari ini kita belajar tentang iklan media elektronik. Ada yang pernah lihat iklan? Udah pernah? Iya, udah pastilah ya. Udah pasti kita semua pernah nonton TV. Nah, ada yang tahu iklan itu apa? Iya, benar. Iklan media elektronik merupakan suatu iklan yang disiarkan atau dipamerkan langsung media elektronik seperti televisi, radio, maupun internet. Nah, jadi iklan itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan produk berupa barang atau jasa kita melalui media elektronik seperti televisi, radio, maupun internet. Nah, jadi setiap iklan itu mempunyai ciri khasnya tersendiri, keunikannya tersendiri, dan slogannya tersendiri. Jadi ibu mau murid-murid kelas 5 mencari tahu apa itu iklan menurut definisi kalian tersendiri. Kalian simpulkan dari yang sudah ibu jelaskan tadi. Lalu kalian cari contohnya satu dari televisi yang pernah kalian lihat. Contoh iklan dari televisi yang pernah kalian lihat. Ibu tunggu 5 menit waktunya ya. Sekarang ibu mau ke kelas 4 dulu. Kalian tidak boleh ribut. 5 menit nanti kalau ibu balik kalian harus sudah siap. Oke? Nah, anak kelas 4 sekarang kalian belajar matematika. Udah sampai mana kemarin? Iya, kemarin kita masih bahas bangun datar untuk yang umumnya saja. Hari ini kita belajar bangun datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Ada yang tahu bangun datar itu apa? Iya, benar. Bangun datar merupakan bangun 2 dimensi yang memiliki luas dan keliling. Jadi hari ini kita akan mempelajari luas dan keliling dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Dan ibu mau murid-murid kelas 4 untuk mencari contoh barang yang ada di sekitar kita, seperti barang yang berbentuk persegi, persegi panjang, dan segitiga. Ibu mau kalian mencarinya itu sendiri-sendiri, tidak menanya sama teman ataupun diskusi. Ibu beri waktu 5 menit, nanti ibu akan ke anak-anak kelas 5. Setelah itu ibu kembali ke kalian, kalian harus sudah tahu jawaban dari barang-barang yang ada di sekitar kita yang berbentuk persegi, persegi panjang, dan segitiga. Halo anak kelas 5. Mananya suaranya ini? Halo. Hai. Gimana? Udah dapet yang ibu suruh cari tadi?
pengertian dari iklan sama contoh iklan yang ada di TV yang pernah kalian lihat. Nah, Ibu mau salah satu dari kalian untuk menyampaikan pendapatnya mengenai iklan dan contoh iklan yang pernah kalian lihat di televisi. Nah, ya benar. Ibu tambahin sedikit ya. Jadi iklan media elektronik tersebut merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa melalui media elektronik seperti televisi, radio, ataupun internet. Jadi contohnya yang udah kalian dapat itu apa? Iya, Tokopedia. Kalau ada lagu-lagunya cepet kali kalian hafal ya. Satu lagi nih, kalau kalian tahu, kalau ini pasti kalian tahu. Indomie seleraku. Nah, selanjutnya Ibu akan langsung bahas saja mengenai ciri-ciri bahasa iklan yang baik. Yang pertama yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua menggunakan ungkapan, majas, bersifat persuasif, dan mempunyai daya tarik yang dapat menonjolkan informasi yang dipentingkan oleh masyarakat, serta harus mengenai sasaran, harus tepat sasaran. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelas kalian pada beberapa kelompok, dan setelah itu Ibu akan memberikan kalian tugas berupa contoh iklan yang baik menggunakan ciri-ciri bahasa yang baik. Nah, jadi kalian kerjakan itu secara diskusi, contohnya gimana, dan harus menggunakan bahasa iklan yang baik. Ibu beri waktu 10 menit, setelah itu akan kalian presentasikan di depan kelas. Dan Ibu akan kembali kepada murid kelas 4. Nah, kalau anak Ibu kelas 4 udah dapat benda-benda yang Ibu suruh cari yang ada di sekitar kalian. Nah, iya. Untuk benda dari berbentuk persegi ada kertas origami. Jadi Ibu ada ini, di sini Ibu ada contoh. Ada buku tulis. Buku tulis untuk yang persegi panjang. Ini untuk sisi panjangnya, dan ini untuk sisi lebar. Untuk yang berbentuk persegi, Ibu ada sebuah kotak. Kotak dari bungkus nomos atau anti nyamuk yang berbentuk persegi, keempat sisinya sama panjang. Dan yang terakhir, contoh dari segitiga merupakan pizza dan hanger baju. Nah, sekarang kan sudah dapat benda-bendanya. Sekarang Ibu mau kalian menggambar bentuk dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakannya. Kalau bisa, sekalian kalian mencari luas dan kelilingnya, karena kan sebelumnya udah pernah kita pelajarin. Jadi kalian nanti Ibu beri soal untuk kalian kerjakan untuk mencari luas serta keliling dari persegi, persegi panjang, serta segitiga. Nah, Ibu akan kembali kepada siswa kelas 5. Dan Ibu mau kalian nanti sudah siap mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Halo anak-anak kelas 5, udah siap yang Ibu suruh cari tadi? Udah siap kalian diskusinya? Udah dapet contoh iklannya? Udah dapet ciri-ciri bahasa iklannya? Udah disimpulkan semuanya? Nah, sekarang Ibu mau ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kepada kelompok 1 Ibu persilahkan. Iya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bagus sekali ya contoh iklannya. Udah pandai berarti nih buat contoh iklan nanti. Udah pandai memasarkan produk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, Ibu yakin pasti hasilnya semua bagus, karena kalian semua tadi sudah mendengarkan dengan baik pengertian iklan serta ciri-ciri bahasa iklan yang baik. Selanjutnya Ibu akan kembali kepada kelas 4. Untuk yang terakhir, Ibu harap kalian tenang dan jangan membuat keributan.
Halo anak ibu kelas 4, sudah siap tugasnya? Mana gambarnya, coba ibu lihat. Kira-kira sama nggak ya gambar kita? Coba sini ibu kasih tunjuk. Ini merupakan gambar persegi yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Ini merupakan gambar persegi panjang yang sisi panjang atas dan bawah sama besar, serta lebar kanan kiri sama besar. Serta yang terakhir ada gambar segitiga. Maaf ya jika gambarnya tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Karena ibu rasa kelas 4 dan kelas 5 sudah memahami materi yang kita pelajarin hari ini, ibu mau kita sama-sama menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini, dimulai dari kelas 4. Iya, bangun datar merupakan bangun 2 dimensi yang memiliki luas dan keliling. Serta bangun 2 dimensi yang kita pelajari hari itu bangun persegi, persegi panjang, dan segitiga, yang banyak sekali contohnya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk kelas 5, iklan media elektronik merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan atau memamerkan suatu produk, barang, ataupun jasa melalui media elektronik seperti televisi, radio, maupun internet. Dan ciri-ciri bahasa iklan yang baik yaitu menggunakan bahasa yang logis, sopan, menarik, serta tepat sasaran, dan mempunyai informasi yang valid. Apakah ada yang mau ditanya atau ada yang belum kurang mengerti? Karena tidak ada yang ingin bertanya dan ibu rasa kalian sudah mengerti, pelajaran hari ini kita tutup. Dan ibu mau kalian bahas-bahas ulang materi yang kita pelajari hari ini di rumah sebagai bentuk untuk kalian mengingat kembali agar ingatan kalian lebih kuat mengenai materi hari ini. Terima kasih ibu sampaikan kepada kalian karena sudah mengikuti pelajaran ini dengan semangat dan dengan konsentrasi yang baik. Semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kelas rangkap dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.